Shalom anak-anak, shalom juga ibu. Selamat pagi buat kita semua. Senang kembali kita berjumpa melalui pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti kembali pelajaran online agama pada hari ini. Roh-Mu menyertai kami, Roh-Mu memberikan kami hikmat, pengertian dan pemahaman yang baik supaya kami menjadi anak-anak yang terus mengembangkan sikap untuk menerima orang lain sehingga kami dapat menciptakan kerukunan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pelajaran ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini kita sudah sampai di pelajaran yang ke-10 ya. Judulnya kerukunan di sekolah. Ya, minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang hidup rukun. Ya, jadi masih berhubungan. Di pelajaran yang ke-10 ini berjudul tentang kerukunan di sekolah. Tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak memahami cara menjaga kerukunan di sekolah. Wah, berbicara tentang sekolah tentunya sesuatu hal yang sangat kita rindukan untuk kita datang ke sekolah. Untuk apa ke sekolah? Belajar, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bapak ibu guru. Karena sudah hampir 1 tahun kita tidak ke sekolah. Tapi mari terus berdoa ya, supaya Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kita. Dan kita berdoa supaya kita boleh terus semangat ya, mengikuti pelajaran dari rumah. Oke ya. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama, menghargai perbedaan. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia itu membutuhkan interaksi. Ya. Orang-orang memerlukan orang lain untuk apa? Bersama-sama bermain. Kamu membutuhkan teman untuk bermain bersama, belajar bersama. Ya, dan saling menolong satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Nah, kita juga melihat bahwa Tuhan menciptakan perbedaan. Ya, manusia satu dengan yang lain. Coba masih ingat dengan teman-temanmu. Bayangkan kamu ketemu dengan teman-temanmu, satu dengan yang lain. Kamu dengan teman-temanmu itu sangat berbeda. Dari sisi fisik berbeda. Ada yang mata sipit, ada yang mata bulat, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit coklat dan lain sebagainya. Dari sisi hobi berbeda, hobimu dengan teman-teman yang lain itu beda. Dari sisi kebiasaan itu juga sangat berbeda. Tetapi ini menjadi satu pujian dari pemazmur. Mazmur 139 ayat 14 dan ayat 17, firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau." Artinya bahwa ketika kita melihat diri kita ini sendiri, ya itu sangat ajaib. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang berbeda, itu sangat luar biasa dan sungguh ajaib Tuhan menjadikannya. Itu sebabnya kita tidak boleh menolak perbedaan. Kalau ada perbedaan di sekitar kita, sudah pasti ada perbedaan. Tapi kita tidak boleh menolak perbedaan itu sehingga kita mengasingkan diri atau tidak mau bersama-sama dengan orang lain. Ya, kita tidak boleh menolak perbedaan itu atau memaksa orang lain supaya sama dengan kita, atau sebaliknya kita supaya diterima kita harus sama dengan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Tetapi sebaliknya yang harus kita lakukan adalah menghargai perbedaan itu. Ketika kita berteman dengan teman-teman kita, itu terjadi
tanpa kita melihat perbedaan warna kulit, ukuran tubuh, jenis rambut, atau kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, Tuhan menghendaki kita supaya bersedia berteman dengan siapa saja, yang laki-laki, yang perempuan, yang berkulit putih, yang berkulit coklat, dan lain sebagainya, termasuk teman-teman kita yang memiliki kondisi tubuh khusus, misalnya cacat. Kita harus mau berteman dengannya. Dengan menghargai mereka, menghargai teman-teman kita dalam semua perbedaan yang ada, itu berarti kita menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta kita. Oke, amin ya. Nah, yang kedua, disiplin dan mentaati peraturan. Di sekolah tentu ada banyak aturan-aturan yang harus dilakukan oleh murid-murid. Nah, dengan demikian, ketika setiap anak berusaha mentaati aturan dalam kelas maupun dalam sekolah, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Tuhan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi terang dan garam. Anak-anak kelas 2 juga harus menjadi terang dan garam dengan cara tertib di kelas, taat, menjaga setiap perkataan, menjaga tindakan, dan semua apa yang kita lakukan itu, kehidupan kita harus menjadi teladan. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi dengan teman-teman yang ada di kelas kita. Kita harus berusaha untuk hidup rukun dengan teman-teman. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Kalau ada kasih Tuhan di dalam hatimu, pasti kamu juga bisa mengasihi teman-temanmu yang berbeda dengan kamu. Dan kalau kamu bisa mengasihi teman-temanmu, pasti kerukunan juga akan tercipta di lingkungan kelas atau sekolahmu. Yang ketiga, perbedaan untuk saling melengkapi. Perbedaan yang ada di sekitar kita itu diibaratkan seperti puzzle. Kalian suka bermain puzzle? Nah, puzzle itu terdiri dari potongan-potongan puzzle yang berbeda-beda bentuk. Tetapi ketika dipasang semua, maka akan membentuk gambar yang sangat bagus. Nah, dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 itu adalah kisah Musa sedang berdiri di puncak sebuah bukit untuk berdoa. Sementara Musa berdoa, orang Israel berperang di lembah melawan orang Amalek. Nah, jika tangan Musa terangkat ke atas, maka Israel akan menjadi kuat. Tetapi ketika tangan Musa turun, maka bangsa Israel akan mengalami kelemahan. Nah, kalau tangan Musa itu lama-lama terangkat ke atas, tangannya akan pegel, penat, dan lemah, dan lama-lama tangannya akan turun. Nah, caranya supaya tangan Musa tetap terangkat dengan kokoh, dengan kuat, terangkat terus ke atas supaya bangsa Israel menang, maka Harun dan Hur harus menolong Musa untuk menopang kedua tangan Musa supaya tangannya terus terangkat ke hadapan Tuhan. Maka hasilnya, ya, bangsa Israel menjadi kuat, bahkan mereka menang, mengalahkan orang Amalek. Nah, kemenangan yang terjadi bukanlah karena Musa. Kemenangan yang terjadi bukan karena rakyat atau tentara Israel yang berperang dengan hebat, bukan. Tetapi kemenangan itu terjadi karena semua pihak, Harun, Hur, Musa, dan semua bangsa Israel, mereka saling melengkapi sehingga mereka mencapai kemenangan, memperoleh kemenangan. Demikian juga halnya perbedaan yang ada di sekitar kita adalah supaya kita saling melengkapi, saling menolong, sehingga tercipta kerukunan. Amin. Ya, mari pelihara kerukunan baik di rumah maupun di sekolah. Ketika nanti sekolah akan mulai dibuka, ingat bahwa
kerukunan terjadi ketika masing-masing anak-anak mau berusaha untuk mau rukun dengan cara memiliki kasih yang daripada Tuhan. Nah, melalui pelajaran yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita pelajari hari ini, tugasnya hari ini coba anak-anak menuliskan pendapatmu bagaimana caranya menciptakan kerukunan di dalam kelas. Bagaimana caranya? Ya, tuliskan mungkin bisa 3 alasan, 3 cara atau 5, semakin banyak semakin bagus. Kerjakan dengan semangat. Kirimkan hari ini tepat waktu kepada Ibu Samsinar ya. Tidak usah dijapri-japri, diingatkan. Ayo kirim tugasmu, jangan ya. Supaya kita boleh tercipta kerjasama yang baik, mari kita melakukan bagian-bagian kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri pertemuan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena selesainya pembelajaran kami hari ini. Kami boleh memahami dan mengerti, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau berusaha untuk menjadi orang yang menciptakan kerukunan dimanapun kami berada. Berkati sekolah kami, berkati setiap guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati semua anak-anak kelas 2, bahkan semua anak-anak SD Permata Bangsa. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, coba di subscribe channel ini ya. Lalu jangan lupa juga like. Dan untuk kehadirannya hari ini, Ibu lihat dari komen yang kamu tuliskan, tulis hadir di kolom komen. Ya, jika kamu melakukannya, maka kehadiranmu berarti sudah terisi hadir di buku absensi ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.